Halo teman-teman, jumpa lagi nih di podcast kita Mmm. tercinta bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat terus hari ini Pak? Selalu semangat Mas Aman. Oke, luar biasa ya. Pak Rinto melalui IWPI sekarang akan sharing ke kita semua nih teman-teman ya, dimanapun Anda berada, tips mengenai cara menghadapi SP2DK dan pemeriksaan pajak. Nah, tips dan trik apa nih yang mau dibagiin oleh IWPI Pak? Ya, terima kasih Mas Aman. Ya, ini salah satu juga bisa digunakan untuk yang lagi ngeri-ngeri ini Mas sekarang Mas, yaitu pemeriksaan bukti permulaan itu Mas Aman. Oke, siap. Jadi sebelum kita mulai konten ini nanti ya kita harus sama-sama ini Mas bergabung. Kita ada wadah yaitu Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Itu kita sama-sama Mas untuk bersama-sama menegakkan keadilan di dunia perpajakan Mas sesuai dengan mutu kita yaitu sebagai wajib pajak bayarlah pajak sesuai kewajiban agar negara kuat dan sebagai fiskus terimalah pembayaran pajak sesuai hak agar tercipta keadilan. Hmm. Nah, ini kontennya saya ini Mas. Bentar, saya Nah, ini lihat Mas ya. Yes. Nah, nah, ini Mas, tips hadapi SP2DK dan pemeriksaan pajak Mas, termasuk pemeriksaan pajak bukti permulaan Mas. Tetap tenang, tetap bermartabat. Nah, ini Oke. ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman wajib pajak di seluruh Indonesia Mas Awan. Hmm. Nah, yang pertama ingat ya, rakyat adalah pemilik kedaulatan, bukan objek pemeriksaan. Ya, ini yang perlu Hmm. diingat, Mas. Nah, dalam sistem ketatanegaraan yang ideal, rakyat seharusnya berada di puncak hierarki kekuasaan. Nah, ini saya Hmm. tunjukkan dulu, Mas ya. Nah, ini saya Nah, bentar, Mas. Nah, ini Mas. Hmm. Jadi ini kita dibantu dari ini Mas ya, teman-teman sekolah negarawan Mas Awan. Ini Hmm. adalah struktur ketatanegaraan kita yang baru nantinya Mas. Nah, ini Oke. kita sudah 2025 ini sudah kita gaungkan ini Mas Awan. Hmm. Dan kita sudah keliling Mas beberapa kesultanan dan kemarin di Kerajaan Majapahit Mas Awan. Jadi rakyat ini adalah nomor satu Mas Awan. Di bawahnya ini baru ada Majelis Permusahan Rakyat, baru adalah Sekretaris Jenderal MPR. Nah, ini lembaga-lembaga negara Mas Awan. Nah, ini ada yang bagian mencatat, ada yang mengelola kas, ada yang mengelola sumber daya alam dan sumber daya modal, ada yang pemeriksa keuangannya, ada yang IT-nya, ada yang ngurusin ASN-nya, ada yang ngurusin perencanaan pembangunannya, ada kejaksaan, ada ini DPR ini semacam kalau di perusahaan komisaris Mas, komisioner ya komisioner Mas ya kalau di perusahaan. Nah, ya. Terus ada Dewan Keamanan Negara, ini Mas ada TNI, Polri di sini semua. Baru ada kepresidenan Mas. Ini setara Mas. Nah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Ini setara Mas Awan. Baru di sinilah Mas ada presiden dan kementerian-kementerian Mas Awan. Nah, terus ini kita lanjut lagi ke yang tadi. Nah, jadi rakyat adalah pemilik kedaulatan Mas Awan. Hmm. Yang kedua ini Mas, namun dalam prakteknya Mas Awan di dunia perpajakan, rakyat terpuruk Mas, di urutan ke bawah Mas, ke-8 Mas. Harusnya nomor 1 di atas, kita jadi nomor Hmm. 8 Mas. Oke. Ya, ini di bawah siapa Mas? Di bawah Presiden, Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, Kepala Kanwil, Kepala KPP Madya, Kepala KPP pertama, baru pemeriksa pajak, baru wajib pajak atau rakyat Mas Awan. Di sini posisi kita Mas, yang seharusnya kita itu adalah di nomor 1 Mas, kita Hmm. jadi nomor 8 Mas. Oke. Nah, IWPI menyuarakan restorasi posisi rakyat sebagai subjek utama, bukan objek tekanan. Hmm. Nah, di sini Mas, nomor 2, pemeriksa wajib menunjukkan surat tugas dan identitas. Hmm. Nah, mengacu pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang KUP, Mas. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan
serta memperlihatkannya kepada wajib pajak. Hmm. Surat perintah pemeriksaan tidak sah tanpa menunjukkan tanda pengenal dan identitas resmi. Maksudnya gini, Mas Awan. Misalkan kita dapat pemeriksaan, Mas. Ini secara undang-undang mereka wajib menunjukkan surat perintah pemeriksaannya, Mas, SP2 dan tanda pengenal, Mas. Biasanya kayak keplek gitu, Mas ya. Nah, itu wajib, Mas. Cuman dengan era digital sekarang ini, Mas, banyak pemalsuan. Bisa saja saya yang sudah ini, Mas ya, sering kali melihat contoh surat pemeriksaan, saya menipu Mas Fungsiawan ini. Mas Fungsiawan, masuk Hmm. Fungsiawan perusahaannya kena periksa. Padahal saya ini adalah oknum pemeriksa pajak odong-odong, Mas. Cuman Oke. dengan kecanggihan saya IT, saya bisa membuat duplikat surat perintah pemeriksaan pajak tadi, Mas. Hmm. Nah, untuk menghindari itu kita sarankan wajib pajak untuk mencocokkannya dengan tanda pengenal, Mas Awan. Nah, ini Mas. Yang Oke. ketiga ini, cocokkan KTP pemeriksa dengan surat perintah. Nah, mintalah KTP asli pemeriksa. Jadi, karena di KTP asli, Mas, kan ada juga fotonya, Mas. Sama nggak dengan Hmm. foto di tanda pengenal? Hmm. Nah, namanya sama nggak? Misalkan nama saya ini pakai apa, Mas ya? Misalkan pakai I, padahal sebenarnya Hmm. pakai Y. Nah, itu kan sering kali. Nah, itu harus cermat, Mas Awan. Hmm. Nah, mencocokkan dengan nama di surat perintah, memastikan kesesuaian jabatan dan keaslian identitas, ini adalah hak dasar wajib pajak sebagai warga negara dalam relasi hukum administratif. Hmm. Ini Mas. Yang keempat, ironi di pengadilan pajak. Wajib pajak diminta KTP, DJP tidak. Contohnya kalau kita di sidang pengadilan pajak, Mas Awan, saat saya sidang sendiri, sama saya mewakili ini Hmm. Mas ya, perusahaan lain. Nah, itu kita sebagai wajib pajak, Mas, wajib menunjukkan KTP. Namun pihak DJP kerap tidak pernah menunjukkan KTP, tidak pernah diminta oleh hakim di pengadilan pajak, Mas Awan. Oke. Ini adalah ketimpangan prosedural yang bertentangan dengan prinsip equality before the law. Hmm. Yang kelima, verifikasi KTP sama dengan Hmm. perlindungan dari oknum dan surat tugas fiktif. Jadi Hmm. misalkan saya ini mau aneh-aneh dengan Mas Musiawan, nah ini saya Hmm. mikir 2 kali, Mas, atau mikir 1000 kali, Mas. Hmm. Nah, verifikasi KTP pemeriksa penting untuk mencegah surat tugas palsu atau manipulatif, menjamin keabsahan surat tugas dari aspek identitas pejabat. Yang ketiga ini memastikan tanggung jawab personal jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Hmm. Misalkan disuruh oleh kepala KPP-nya cuma menjalankan 1, 2, 3 itu masalah. Ternyata dia aneh-aneh itu masalah. Hmm. Mintanya. Dasar hukum, prinsip pendukung verifikasi KTP, ini Mas, pejabat pemeriksa pajak. Prinsip umum administrasi negara yang baik. Hmm. Kepastian hukum, semua tindakan harus diverifikasi keabsahannya. Nah, Hmm. nah, nah, sini saya pesan. Akuntabilitas dan profesionalitas ASN. ASN wajib melaksanakan tugas dengan integritas. Undang-Undang Hmm. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pentingnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan administratif. Pemeriksaan tanpa prosedur sama dengan cacat administratif. Hmm. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. ASN harus menjalankan tugas jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Hmm. Tata naskah dinas dan peraturan internal kementerian atau lembaga, format Hmm. surat tugas dan keabsahan identitas adalah bagian dari integritas dokumen negara. Ini Hmm. yang terkait dengan ASN harus menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan transparan itu biar mereka ini Mas, ada Hmm. tanggung jawab kalau dia itu menjalankan tugas di luar kewenangannya. Misalkan waktunya 6 bulan, dia lewati 6 bulan. Itu tanggung jawab dan tanggung jawabnya ada di pemeriksa pajak itu sendiri, Mas Awan, bukan Hmm. lembaga itu Mas. Kayak sekarang ini kan seakan-akan kita menemui oknum, tapi seakan-akan kita tuh ini Mas, bersinggungan dengan satu lembaga kan gitu Mas Awan. Hmm. Hmm. KTP bisa jadi bukti gugatan pribadi jika pemeriksa pajak menyalahgunakan wewenang. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum oleh pemeriksa pajak, KTP bisa dijadikan bukti pribadi dalam gugatan hukum. Hmm. Pemeriksa yang melampaui wewenang bisa dimintai pertanggungjawaban secara individu, gitu teman. Kan otomatis kan peraturannya dari Kementerian Keuangan ngomong 6 bulan, pemeriksa pajak lewati 6 bulan, berarti kan dia menjalankan tugas bukan dari Kementerian Keuangan, Mas, dia individu, Mas. Hmm. Nah, tujuannya KTP ini, misalkan kita ini bisa langsung menggugat secara pribadi, Mas Awan. Hmm.
Yang Mhm, selanjutnya IWPI tegaskan, rakyat boleh cek dan minta KTP pemeriksa. Itu hak, bukan ancaman. Rakyat mmm, tidak perlu takut atau ragu untuk meminta surat tugas, KTP, dan kartu tanda pengenal, dan KTP oke, asli pemeriksa. Ini adalah langkah perlindungan diri dari oknum, sekaligus upaya mengembalikan martabat rakyat dalam sistem hukum perpajakan. oke, Nah, jadi seperti itu Mas Awan, konten kita mhm, kali ini. mmm, oke. Jadi yang paling penting adalah kita bisa memverifikasi dahulu nih, orang ini siapa, KTP-nya mana, supaya kita tahu ini dia siapa, mungkin ada di mana, supaya jangan Ya. sampai kabur seperti saudara Surya Utomo di pengadilan ya. Iya, seperti itu Mas Awan. Ini kan konten ini juga terinspirasi dari kontennya Mas Bung Siawan yang kemarin di sidang beliau tidak hadir itu loh Mas. Ya, tidak hadir dengan alasan alamat sudah ganti gitu ya. Iya, betul Mas Awan. Oke. Baik, siap. Terima kasih Pak Rinto ya, melalui IWPI, teman-teman segera ya kalau memang ada pemeriksaan SP2DK segera mintakan KTP dari si, lawan Anda, yaitu pemeriksa pajak ataupun di sidang pengadilan pajak juga sama ya, karena suatu hari bisa aja KTP itu kita gunakan untuk gugatan hukum di pengadilan negeri yang lain. Ya, terus ini Mas Awan, nanti kan setelah konten ini juga nanti kami dan tim akan membuatkan semacam surat edaran Mas Awan bagi yang khusus anggota IWPI. Jadi Hmm, dia punya legal standing gitu loh Mas untuk meminta KTP tadi. Nah, hmm, jadi dia tinggal menunjukkan kartunya anggota IWPI beserta surat edaran dari saya nanti itu Mas Awan. Jadi kan minimal kepercayaan dari wajib pajak ini meningkat, teman-teman. hmm. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Rinto ya, IWP kita tunggu, kita nantikan, surat edaran terbaru dari IWPI. Sampai jumpa Pak, terima kasih Pak Rinto. Sama-sama, teman.